Tentu, mari kita pelajari sosok Abu Hanifah al-Nu'man ibn Thabit, seorang ulama besar, pendiri mazhab fikih Hanafi, dan pemikir hukum yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Meskipun tidak disebut filsuf dalam arti spekulatif metafisika, pendekatan rasional dan prinsip-prinsipnya dalam hukum menjadikannya tokoh penting dalam filsafat hukum Islam. Ia memperkenalkan cara berpikir hukum yang logis, fleksibel, dan terstruktur, serta mengedepankan etika sosial dalam penerapan syariat. Bagian 1. Latar belakang kehidupan Nu'man ibn Thabit ibn Zuta, lahir tahun 699 Abu Har di Kufa, Irar Afat tahun 767 190 Har di Baghdad. Ia lahir dalam keluarga Persia yang merdeka. Ayahnya dikenal sebagai seorang pedagang kain yang jujur. Abu Hanifah pun awalnya menekuni perdagangan, tapi hatinya tertarik pada ilmu. Ia tumbuh di Kufah, kota yang menjadi pusat intelektual Islam saat itu, tempat bertemunya ilmu kalam, hadis, dan filsafat. Bagian 2. Perjalanan ilmu dan guru-guru. Abu Hanifah belajar kepada banyak ulama besar, diantaranya Hamad ibn Abi Sulaiman, guru utama dalam fikih, Atha ibn Abi Rabah, ahli hadis dari Makkah, Ja'far al-Sadiq, tokoh Ahlul Bait dan ahli ilmu spiritual. Ia juga bertemu dengan banyak tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi. Kehidupan politik saat itu penuh ketegangan, terutama antara kekuasaan Bani Umayyah dan gelombang perlawanan. Abu Hanifah menjaga jarak dari penguasa dan dikenal tidak mau menjual ilmunya untuk kekuasaan. Ia bahkan pernah dipenjara karena menolak diangkat sebagai hakim negara dengan alasan, "Jika aku menerima jabatan ini, aku tidak akan bisa menegakkan keadilan dengan bebas." Bagian 3. Pendekatan fikih yang rasional. Abu Hanifah mengembangkan pendekatan hukum yang berbasis pada 1. Al-Quran sebagai sumber utama, 2. Sunnah Nabi, tetapi sangat kritis dalam menyeleksi hadis, ijma, konsensus ulama, 4. Qiyas, analogi rasional, istihsan, preferensi hukum demi maslahat, 6. Urf, kebiasaan masyarakat setempat, 7. Maslahat umum, ciri khas, berani menggunakan akal sehat dalam hukum. Ia tidak menerima hadis secara mentah bila bertentangan dengan prinsip umum syariat, seperti keadilan dan kemaslahatan. Maka, akal bukan lawan wahyu, melainkan alat untuk memahami dan menerapkannya secara adil dan bijaksana. Bagian 4. Karya dan warisan. Abu Hanifah sendiri tidak banyak menulis, tetapi pemikirannya dicatat oleh para muridnya, seperti Hakim Agung Abbasiyah, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. 2 karya yang terkenal ditulis berdasarkan ajaran Abu Hanifah. Al-Fiqh al-Akbar membahas akidah Islam secara logis dan ringkas. Al-Alim wa al-Muta'alim, dialog antara guru dan murid tentang prinsip-prinsip fikih dan akidah. Bagian 5. Pokok-pokok pemikirannya. Syariat adalah rahmat, bukan beban. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyulitkan. Oleh sebab itu, ia sering memilih pendapat yang paling ringan, yasar, memberi ruang fleksibilitas untuk masyarakat dengan kondisi berbeda, menerima kebiasaan lokal, urf, sebagai bahan pertimbangan hukum. Filosofi hukumnya bersifat manusiawi, terbuka, dan inklusif. 2. Pentingnya logika dan konsistensi. Ia dikenal menyusun kaidah-kaidah hukum secara sistematis. Misalnya, tidak boleh menetapkan hukum dari satu hadis jika bertentangan dengan dalil kuat lain. Analogi harus digunakan bila tidak ada nas yang eksplisit. Logika digunakan untuk menjaga keselarasan hukum dengan maqasid, tujuan-tujuan syariat. Pemikiran ini sangat memengaruhi perkembangan filsafat hukum Islam dalam mazhab Hanafi, dan bahkan ilmu ushul fikih. 3. Etika ilmuwan. Abu Hanifah adalah contoh ulama yang teguh dan berani berkata tidak kepada kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa ilmu bukan untuk dipolitisasi, dan bahwa ulama harus menjadi penjaga etika publik. Dalam hal ini, ia mirip dengan posisi filsuf moral, mempertimbangkan mana yang benar secara prinsip, bukan mana yang menguntungkan secara praktis. Bagian 6. Siapa yang menginspirasinya? Abu Hanifah mengambil inspirasi dari para sahabat Nabi, khususnya Ali dan Ibn Mas'ud, tradisi Kufah yang terkenal kritis dan logis, realitas masyarakat yang menuntut hukum yang relevan dan adil. Ia tidak sekadar meniru tradisi, tapi membangun sistem baru yang koheren dan responsif, dengan mempertahankan nilai-nilai wahyu dan memasukkan unsur rasionalitas dalam penerapannya. Penutup,
Abu Hanifah, filsuf hukum dan penjaga akal sehat. Dalam syariat Abu Hanifah menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang menjunjung logika, keadilan, dan belas kasih. Ia bukan filsuf spekulatif, tetapi cara berpikirnya berstruktur, rasional, dan etis, menjadikannya peletak dasar filsafat hukum Islam praktis. Ia membuktikan bahwa berpikir logis bukanlah menentang wahyu, tetapi bentuk penghormatan kepada Tuhan yang memberi kita akal. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjut mengulas Al-Fiqh Al-Akbar atau membandingkan pendekatan hukum Abu Hanifah dengan Imam Malik atau Syafi'i dari sudut pandang filsafat hukum.